Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua mengenai cara menghilangkan beruntusan, jerawat, dan breakout tanpa uang. Nah, kira-kira seperti apa ya? Semua ceritanya aku rangkum dalam cerita Bunda. Nah, jadi sebelum aku nikah ya, itu tuh dulu aku pernah juga ya teman-teman ya, apalagi pas masa-masa remaja yang namanya jerawatan itu sering muncul gitu kan, terus beruntusan di wajah. Dan juga itu kalau misalnya teman-teman salah pakai krim itu bakal bikin kulit teman-teman tuh breakout gitu kan. Apalagi buat teman-teman yang sering ganti-ganti skincare gitu ya. Aku kan dulu juga sama ya. Aku tuh dulu tipe yang nggak pernah pakai skincare gitu kan. Nggak lama kemudian aku pakai skincare. Nah, pas aku pakai skincare tuh aku sering ganti-ganti gitu kan. Udah sering ganti-ganti. Terus aku waktu itu memang ikut modeling gitu kan. Jadi memang pas aku pakai kosmetiknya tuh selalu di make upin sama mua yang beda-beda dengan kosmetik yang beda-beda. Akhirnya apa? Akunya juga jadinya mukanya breakout, terus muncul jerawatan gitu kan. Dan pas jerawatnya hilang gitu kan, untungnya aku memang jerawatnya memang nggak benar-benar yang jerawat benar-benar sensitif ya, cuman jeleknya itu aku udah muncul freckles gitu ya di sini nih, teman-teman mungkin bisa lihat ya, udah kelihatan di sini nih udah muncul freckles, di sini juga cuma masih kecil-kecil, frecklesnya belum membesar. Kalau yang ini yang kanan ini udah membesar. Nah, itu efek buruknya teman-teman, dan itu memang susah dihilangkan gitu kan, padahal umur aku masih sekitar 20-an tapi udah muncul gitu kan si freckles itu gitu. Itu tuh aku bener-bener nyesel banget sih sebenarnya ya, kenapa nggak dari dulu gitu aku pakai skincare yang bener-bener ya rutin gitu kan, tanpa harus gonta-ganti. Dan kenapa nggak aku cek dulu gitu kan BPOM-nya, aku sembarangan pakai skincare aja kayak gitu. Nah, di sini aku mau kasih tips buat teman-teman semua yang lagi jerawatan ya, ataupun yang lagi mukanya lagi breakout, gimana caranya biar muka teman-teman tuh bisa halus lagi, mulus lagi. Tapi ini teman-teman memang harus bener-bener ya, video ini jangan di skip, dan teman-teman harus bener-bener lakuin ini semua gitu kan. Ini semuanya tanpa uang, tanpa modal ya, bisa teman-teman lakuin di rumah. Yang pertama, teman-teman itu harus pelajari dulu, baru atasi solusinya gitu kan, cari solusinya gitu. Nah, apa sih yang pertama teman-teman harus pelajari? Yang teman-teman harus pelajari yaitu yang pertama adalah mengenai kulit teman-teman. Apakah termasuk ke dalam kulit yang normal atau normal to oily, atau kulit teman-teman tuh cenderung berminyak ya, oily, atau memang malah cenderung kering kayak gitu. Nah, teman-teman tuh harus tahu kayak gimana jenis kulit teman-teman. Nah, kalau aku sendiri sekarang itu kulitnya tuh cenderung kering ya teman-teman, jadi selalu kering. Bahkan kulit aku nih di saat hamil itu tuh mengelupas, kulit wajahnya tuh mengelupas dan benar-benar itu perih banget ya teman-teman. Dan itu kalaupun aku pakein kayak oil gitu, minyak oil, itu nantinya malah menimbulkan jerawat kayak gitu. Jadi pas awal-awal kehamilan tuh memang aku agak-agak bingung ya harus ngapain, tapi sekarang sih aku alhamdulillah udah better dan udah nemuin solusinya. Lalu teman-teman, selanjutnya teman-teman harus tahu juga, ketika teman-teman udah tahu kulit teman-teman tuh kondisinya seperti apa, teman-teman harus tahu juga kapan saatnya jerawat teman-teman tuh muncul. Misalnya teman-teman tuh kulitnya itu cenderung berminyak. Nah, teman-teman tuh kalau misalnya abis keluar rumah, misalnya ya abis olahraga, itu besoknya langsung jerawat muncul. Nah, kayak gitu teman-teman harus tahu kapan saatnya jerawat teman-teman itu muncul, biar teman-teman juga bisa prepare gitu kan. Kapan teman-teman harus rajin-rajin obatin atau skincarean, atau misalnya teman-teman harus rajin bersihin mukanya kayak gitu. Setelah teman-teman tahu nih kondisi teman-teman tuh kulitnya seperti apa, baru teman-teman bisa mencari solusi dari wajah teman-teman. Nah, ini beberapa cara yang udah aku lakuin sama ini ya. Yang pertama itu jauhi makanan yang bikin
kulit teman-teman itu breakout. Misalnya kalau misalnya teman-teman alergi sama ikan gitu kan, yang ikan-ikanan, ikan cuek atau ikan biasanya sih ikan tongkol kayak gitu ya. Dan itu bisa menimbulkan jerawat. Nah, teman-teman tuh jangan makan ikan-ikanan, atau mungkin ada juga beberapa teman-teman yang makan telur gitu kan, terus itu langsung timbul jerawat. Ada juga yang kayak gitu. Jadi teman-teman harus menghindari jenis makan makanan tersebut. Nah, terus teman-teman juga harus cari solusi nih sesuai tipe kulit teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman kulitnya itu cenderung misalnya kering nih kayak aku, nah teman-teman tuh harus cari solusi, misalnya gimana ya biar tipe kulitnya tuh biar nggak kering lagi, seenggaknya gimana. Nah, teman-teman misalnya kalau misalnya teman-teman udah lagi ini ya, lagi puasa skincare, maksudnya udah nggak pakai skincarean lagi, teman-teman bisa pakai bahan-bahan yang ada di rumah. Misalnya kayak teman-teman punya di rumah tuh, di kulkas tuh ada apa, ada tomat misalnya, atau ada lidah buaya gitu kan, teman-teman bisa maskeran pakai bahan-bahan yang alami. Atau kalau misalnya teman-teman ada madu, teman-teman bisa pakai maskeran juga pakai madu. Nah, yang ketiga teman-teman ya, ini teman-teman harus minum air putih 2 liter atau 8 gelas sehari. Nah, ini nih yang sering-sering dilupain sih, termasuk aku gitu kan. Kadang aku juga lupa gitu, saking sibuknya gitu kan. Terus kadang-kadang udah deh nanti aja minumnya, akhirnya minumnya jadi sedikit gitu kan. Padahal kita tuh minum memang harus cukup ya teman-teman, harus minimal tuh 2 liter atau 8 gelas sehari. Karena di dalam tubuh kita juga kan sebagian besar isinya tuh adalah darah gitu kan, yang memang dalamnya tuh air gitu kan, harus dihidrasi sama air. Jangan sampai kulit teman-teman itu dehidrasi gitu kan, jadi kulitnya memang malah jadi kering gitu. Makanya teman-teman harus minum air putih ya tiap hari. Itu cara yang bisa teman-teman lakuin, apalagi kalau buat teman-teman yang lagi mukanya jerawatan atau breakout. Itu tuh membantu banget memulihkan kulit wajah teman-teman biar jadi normal lagi. Nah, yang keempat teman-teman harus jauhin skincare yang mengandung fragrance, alkohol, silika, ataupun sabun cuci muka yang pas teman-teman cuci muka tuh busanya tuh banyak gitu ya. Hindari yang kayak gitu ya. Aku juga waktu pas udah mulai beruntusan, biasanya tuh aku pakai Cetaphil ya teman-teman. Aku pakai Cetaphil yang memang dia tuh pas cuci muka tuh bener-bener nggak ada sabunnya kayak gitu, nggak ada busa-busanya gitu. Yang kelima, seperti yang aku tadi udah jelasin ya teman-teman harus ganti sabun pencuci wajah teman-teman. Itu termasuk dalam salah satu langkah biar teman-teman tuh kulitnya tuh bisa normal lagi gitu kan. Jadi jangan pakai yang macem-macem dulu gitu ya, biarin kulit teman-teman itu normal dengan sendirinya gitu. Yang keenam, teman-teman kalau misalnya mau bersihin wajah itu aku saranin teman-teman pakai anduk pribadi ya, pakai anduk pribadi yang memang khusus buat wajah gitu. Jadi jangan dicampur. Biasanya kan kadang kita kalau habis mandi tuh dicampur ya teman-teman, habis ngelap badan terus ngelap si muka gitu kan. Jadi kalau teman-teman ada bakterinya tuh jadi kemana-mana gitu loh istilahnya. Makanya kalau misalnya teman-teman mau lebih bersih lagi gitu kan, teman-teman pisahin nih anduk kecil khusus untuk muka, ataupun kalau misalnya teman-teman males pakai anduk kecil atau nggak punya, teman-teman bisa pakai tisu. Yang pasti jangan digabung untuk handuk mandi teman-teman dengan handuk wajah. Yang ketujuh, teman-teman nggak boleh pegang muka ya, nggak boleh pegang muka. Jadi ini tuh kebiasaan banget ya teman-teman ya. Aku pun kadang sering kayak gitu. Kalau misalnya mukanya lagi jerawatan, itu tuh pengennya tuh ngopek-ngopekin jerawatnya gitu kan. Apalagi kalau jerawatnya yang udah mateng, gemes banget gak sih itu. Dan ini tuh sebenarnya cara yang salah ya teman-teman. Kalau teman-teman ngopekin jerawat teman-teman, itu malah menyebabkan si jerawatnya itu malah nanti membekas gitu kan. Dan memang tangan kita tuh kan penuh bakteri ya. Jadi kalau misalnya kita pegang wajah kita, apalagi wajah yang lagi jerawatan, nanti bakterinya malah kemana-mana kayak gitu ya teman-teman. Yang ke-8, teman-teman itu harus menghindari clay dan matte mask, karena itu biasanya sering membuat breakout ya teman-teman. Teman-teman kalau mau maskeran seperti yang tadi aku bilang, teman-teman bisa pakai masker yang memang bahan-bahannya itu
sudah ada di rumah gitu kan. Teman-teman bisa pakai masker dari buah-buahan gitu kan yang memang alami ya, atau sayur-sayuran, mentimun kayak gitu. Itu tuh lebih bagus teman-teman ya menurut aku untuk wajah yang breakout. Yang kesembilan, teman-teman jangan ganti-ganti skincare. Ini tuh yang paling aku nyesel sih ya dari dulu. Ini ganti-ganti skincare yang bikin wajah teman-teman tuh nanti bisa breakout gitu kan. Dan sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau ganti skincare, is okay sih ya gitu kan. Cuman teman-teman juga harus lihat kandungan dari skincare tersebut gitu kan. Lihat BPOM-nya, lihat kandungannya tuh kira-kira aman gak nih buat wajah teman-teman kayak gitu. Nah, untuk teman-teman sendiri nih yang lagi jerawatan, yang lagi beruntusan mukanya, aku saranin jangan ganti-ganti dulu skincare-nya. Yang ke-10, kurangi pemakaian make up. Nah, ini tuh jadi salah satu pengalaman aku juga ya teman-teman. Dulu aku sering banget make up gitu kan, karena kerjaan aku tuh sebagai model gitu kan, freelance model, dan itu selalu semuanya tuh ganti-ganti dengan make up yang ganti-ganti ya gitu kan. Dan aku juga nggak tahu itu tuh make upnya bersih atau enggak kayak gitu kan. Terus memang ya namanya ganti-ganti kosmetik gitu kan setiap hari, itu tuh bikin kulit kita breakout. Jadi untuk saat ini aku juga udah nggak ganti-ganti lagi gitu make upnya. Sejauh aku waktu itu udah ngalamin beruntusan, muka aku breakout, terus di sini udah muncul freckles gitu kan, aku udah nggak berani lagi ganti-ganti make up. Bahkan kalaupun mau foto gitu kan, aku selalu pakai make up sendiri. Yang ke-11, ganti pemakaian masker yang bikin kulit kering. Jadi kalau misalnya teman-teman nih yang kayak tadi aku bilang nih ya, teman-teman pakai maskernya biasanya masker-masker yang udah ada nih ya di luaran. Teman-teman bisa ganti gitu kan masker-masker yang alami, bisa dari kentang, bisa dari alpukat dan lain-lain. Yang ke-12, teman-teman harus rutin nih, rutin cuci mukena dan sejadah, karena itu kan yang tiap hari kita pakai ya teman-teman. Sehari itu 5 kali minimal kita sholat gitu kan, belum lagi kalau misalnya sholatnya sholat sunnah gitu kan. Jadi teman-teman memang harus sering-sering rutin diganti sejadah dan mukenanya, sering-sering dicuci ya, minimal 2 hari sekali ya teman-teman. Jangan sampai bakteri itu nempel di wajah kita terus kita pakai lagi, bakterinya jadi kemana-mana dan itu bikin breakout wajah kita. Yang ke-13, teman-teman harus rutin ganti kerudung. Nah, ini biasanya nih problema ibu-ibu ya, termasuk aku ya, kalau misalnya habis dari pasar pagi-pagi atau ngajak anak jalan ke warung gitu kan sebentar terus balik lagi ke rumah, itu kerudungnya udah digantung aja, nanti dipakai lagi gitu. Dan itu tuh sebenarnya salah teman-teman. Kerudung yang kita pakai keluar rumah, di luar rumah tuh udah penuh polusi ya kan, ada bakteri juga, itu tuh udah bercampur sama kerudung kita. Kalau misalnya kita pakai lagi, bayangin dong ya, bakterinya nanti bercampur kemana-mana dan bikin wajah kita tuh nanti beruntusan kayak gitu. Jadi sebaiknya dicuci ya. Kalau misalnya teman-teman udah pakai kerudungnya, walaupun itu cuma 5 menit, 10 menit gitu kan buat keluar rumah gitu, teman-teman harus langsung cuci. Yang ke-14, teman-teman harus rutin cuci spray dan sarung bantal. Nah, ini juga nih. Ini kan tiap hari kita pakai tidur ya, spray dan sarung bantal. Dan ini tuh pasti setiap hari kita tidur, tiap hari itu tuh ada debu dari mana-mana, bakteri itu menumpuk gitu kan. Apalagi kalau kita tidurnya miring gitu kan, kena bantal, ya itu bisa breakout wajah kita. Makanya selalu dicuci ya teman-teman spray dan sarung bantalnya. Yang ke-15, teman-teman kalau lagi tidur jangan biarin rambut itu nempel di muka, karena rambut kita juga penuh dengan bakteri ya teman-teman, udah kena debu, udah kena apa. Nah, biasanya teman-teman kalau misalnya pas tidur rambutnya itu kalaupun mau diurai dikeatasin. Aku biasanya dikeatasin, kalau nggak pakai jepitan ya di atas ininya. Jadi si rambut itu nggak nempel sama muka gitu kan, karena kalau misalnya rambut kita lagi lepek atau kayak gimana gitu kan, ini tuh bisa menyebabkan breakout, beruntusan ataupun jerawatan gitu kan sama ke muka kita gitu. Makanya kadang aku kalau mau tidur biasanya aku suka dialasin lagi tuh. Jadi karena aku cuci spraynya itu seminggu sekali, misalnya kalau lagi malas seminggu sekali, terus aku gelarin bantal, terus di bantalnya tuh aku tutup lagi tuh pakai handuk kecil, jadi biar bakterinya tuh nggak kemana-mana. Si handuk kecilnya tuh nanti kita cuci kalau misalnya udah dipakai gitu, dan rambut kita juga yang lepek tuh nggak langsung kena bantal gitu ya.
Yang terakhir nih teman-teman ya, yang ke-16, teman-teman harus rajin cuci muka. Teman-teman sering lihat gak sih kalau misalnya anak-anak pesantren gitu kelihatan mukanya tuh katanya bersinar gitu kan. Sebetulnya bukan bersinar karena skincare gitu kan, tapi karena air wudhu. Sebenarnya bukan air wudhunya, tapi memang mereka juga sering cuci muka kan. Mereka pagi-pagi subuh cuci muka gitu kan, terus nanti sebentar lagi gitu kan duha cuci muka lagi kayak gitu. Karena dari wudhu itu otomatis mereka kan cuci muka gitu kan, sehingga muka mereka tuh lebih bersih gitu teman-teman, karena mereka sering cuci muka. Nah buat teman-teman yang mukanya lagi breakout juga ya, terus yang lagi jerawatan, itu sering-seringlah cuci muka biar kulit teman-teman tuh terhidrasi dengan baik juga gitu ya teman-teman. Dan teman-teman tuh bakalan ngerasain sendiri gitu ya, aku juga ngerasain sendiri kalau misalnya sering cuci muka tuh kulit aku lebih lembab jadinya kayak gitu. Oke teman-teman, itu tadi beberapa tips dari aku sesuai pengalaman aku ya, yang bisa teman-teman lakuin saat muka teman-teman tuh beruntusan dan breakout, dan ini benar-benar tanpa modal bisa teman-teman lakuin. Intinya ini dari menjaga kebersihan diri sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Yang mau tanya-tanya langsung aja tulis di kolom komentar, dan teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.